Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP Patam. Kali ini kita berada di TP Review. Dan apa yang akan aku review hari ini? Di video kali ini aku akan mereview seperangkat alat PC. Kelihatan nggak sih bling-bling kacing-kacingnya, kerennya gitu. Yang kenapa aku beli PC ini? Karena aku sedang butuh PC buat editorku. Aku butuh PC yang nggak terlalu mahal, tapi juga bukan PC yang terlalu murah. Jadi aku beli PC ini bisa dibilang middle budget lah. Kan ada tuh low budget, ada high budget kan. Bisa bilang ini middle budget. Harga PC-nya sekitar 24 jutaan aku beli PC ini. Aku beli PC-nya itu ada di salah satu toko di Tokopedia, namanya Galaxy Solusindo. Linknya aku taruh di bawah kalau kalian penasaran. Jadi PC ini buat kalian yang ingin menjadi content creator, streamer, atau bermain game, PC ini udah sangat cocok banget dan udah sangat keren banget. Dan kenapa aku beli di Galaxy Solusindo? Langsung aja kita cek aja ya di tokonya ya. Jadi aku lagi buka ini, aku buka di tokonya. Ini namanya tokonya Galaxy Solusindo nih. Aku belinya itu 24.150.000 dan speknya itu udah VGA Zotac Gaming GeForce RTX 3060. Daripada aku jelasin speknya, better kita langsung ke B-roll-nya aja kali ya. Speknya seperti yang udah kalian lihat seperti ini, dan dia udah i7, lalu RAM-nya udah DDR4, case-nya juga udah keren, udah bling-bling kacing-kacing juga, udah keren banget lah ini. Lalu kita akan mereview PC ini. Apakah PC ini worth to buy harganya atau malah overpriced? Kita akan menjawab pertanyaan itu. Tapi sebelumnya, kenapa aku membeli PC ini di Galaxy Solusindo? Jadi alasan yang pertama adalah di Galaxy Solusindo ini, selain karena toko ini terpercaya, dia itu juga menjual PC rakitan. Jadi aku nggak perlu repot-repot untuk milih VGA-nya apa, prosesornya apa, memorinya apa, PSU-nya apa, casingnya apa, nggak perlu repot-repot masang-masang juga. Jadi aku tinggal klik, tinggal beli, tinggal nunggu datangnya pun packaging kayu yang lengkap beserta box-box kosongnya, dalam artian udah dipasangin semua. Ya udah aku tinggal make doang gitu aja. Dan di Galaxy Solusindo ini waktu aku ngelihat itu udah ada kayak misalnya kita lihat di etalase GeForce RTX PC ini ya, itu udah ada dari harga yang paling murah, maksudnya harga yang low budget dari 7,5 sampai yang paling mahalnya 26 juta ini. Dan menurutku ntar kedepannya juga pasti akan ada PC-PC yang sesuai high budget banget, maksudnya high end kayak 50, 60, 100 mungkin akan ada, tapi kayaknya sekarang lagi stoknya kosong sehingga PC yang paling mahal masih 26 juta sekarang. Lalu alasan yang kedua kenapa aku beli PC ini adalah karena PC ini sudah menggunakan VGA yang memang aku percaya, yaitu Zotac RTX 3060. Asik, keren gak sih? Datangnya keren, tiba-tiba dilempar gitu loh. Ya, ini VGA GeForce RTX 3060 dari Zotac Gaming. Kenapa aku percaya dengan VGA ini? Karena VGA ini memiliki fitur-fitur yang menurutku keren. Jadi VGA ini udah second gen ray tracing cores, lalu udah third generasi tensor cores. Lalu untuk coolingnya dia memiliki iStorm 2.0 Advanced Cooling dengan active fan control with freeze fan stop. Lalu backplate-nya udah metal. Lalu untuk softwarenya dia memiliki Firestorm Utility yang menurutku sangat berguna. Dan yang terakhir yang menurutku udah sangat kekinian, udah sangat up to date. Kita hidup di zaman 4.0, dia udah VR ready, yang artinya virtual reality. Kalian tahu kan kalau kita itu akan hidup di zaman metaverse. Dan VGA ini udah siap kalau misalnya kita akan benar-benar hidup di zaman metaverse, karena VGA ini udah VR ready. Lalu mungkin banyak pertanyaan, kok bisa dapat mas VGA 3060 bukannya sekarang lagi langka ya? Nah ini, jadi VGA ini adalah VGA LHR, dimana VGA ini dia tidak bisa dibuat untuk mining, tapi kemampuannya masih sama atau sebanding dengan VGA yang bisa dibuat mining. Jadi
Ya, kita tahu kalau para miners itu cukup meresahkan kita yang benar-benar pengguna asli VGA ya, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya VGA lakukan kayak ngegame, rendering, 3D atau apapun itu yang kita butuhkan untuk VGA. Jadi hebatnya Nvidia ini, dia bisa membuat namanya VGA LHR sehingga miners tidak bisa menggunakan VGA ini untuk mining. Jadi ya, thank you untuk Nvidia atas inovasi kerennya sehingga kita para gamers atau orang-orang yang butuh VGA asli gitu kan. Lalu langsung aja deh, kita langsung review PC ini. Kita akan coba review PC ini menggunakan game Guardian of the Galaxy. Nah, tapi kita deal-dealan dulu nih ya. Game Guardian of the Galaxy itu kan game story. Jadi aku akan potong-potong cuma di bagian funny moment atau di bagian momen-momen yang keren atau di bagian dimana aku menjelaskan sesuatu. Jadi nggak full main game Guardian of the Galaxy yang kalian lihat, tapi aku cuma memperlihatkan di bagian-bagian tertentu yang intinya adalah untuk mereview PC ini. Oke, langsung aja kita to the point. Wasik. Awal kita langsung ditunjukkan dengan Nvidia GeForce RTX. Oh, ternyata game ini buatan dari Square Enix. BTW, keren banget gambarnya. Rumputnya bergoyang, cahayanya. Wah, asik. Cahaya mataharinya kayak menembus dari pohon gitu kan. Oh, rumahnya ada pintunya. Ini berarti gamenya keren gitu kan. Soalnya kan ada beberapa game yang rumahnya itu nggak ada pintu. Ini kamar siapa nih? Kamar Gamora harusnya. Bentar, aku pengen ngecek settingannya. Ngecek grafiknya. Soalnya kan dengan Nvidia RTX itu udah bisa ray tracing. Oh, ini udah ultra ya. Pantesan gambarnya bagus banget. Buat kalian yang nggak tahu RTX itu apa, jadi RTX itu ray tracing, dimana dengan ray tracing itu kalian bisa melihat gambar itu seakan di dunia nyata gitu loh. Kayak cahayanya atau kayak pantulan cahaya, kayak suasananya itu bisa lebih realistis gitu loh. Kalau nggak percaya nih ya, kalian coba bandingin ini dengan aku matiin RTX-nya sekarang. Aku matiin ray tracing-nya. Tadi kan ini kan ray tracing-nya ultra nih. Coba aku matiin ya. Oh, tapi dari gambarnya udah kelihatan tuh. Ini kalau ray tracing-nya kayak gini sama ray tracing ini. Udah kelihatan nih ya. Aku coba bandingin langsung. Tuh, kayak cahayanya kurang mantul. Atau ini aku kasih side by side-nya ya, antara on sama off. 3, 2, 1. Tuh, kerasa banget kan perbandingan di gambar ini aja, di scene ini aja pada saat ray tracing itu kerasa banget gitu loh, pada saat RTX on dan RTX off. Ini off dan ini on. Tuh, kayak cahaya-cahaya di jaketnya, lalu cahaya di lampunya, kayak di luar apa sih, bintang-bintangnya, asap-asapnya tuh kerasa beda banget. Tampilannya itu kayak ya kita benar-benar ada di gamenya gitu loh. Wah, asik tuh. Ray tracing dia bisa kayak pantulan-pantulannya itu kayak cahayanya itu realistik gitu loh. PC dengan harga 24.150.000 udah bisa kayak gini ya. FPS-nya pun di angka 120-an loh. Wow. The quarantine zone. Kita ngapain sih masuk quarantine zone? Bukannya sekarang kalau follower banyak itu. Aku nggak perlu menjelaskan gamenya seperti apa ya. Aku cuma penasaran aja sama kemampuan PC ini sampai semana. Ternyata untuk dia sambil recording OBS dan main dengan RTX on yang ultra, dia masih bisa menghasilkan FPS di atas 100 loh. Aku lupa menjelaskan ke kalian. Jadi selain RTX, dia bisa provide
yang namanya DLSS, singkatan dari Deep Learning Super Sampling, dimana yang artinya dia bisa ngeboost FPS kau sampai 1,5. Loh, gimana caranya bisa ngeboost FPS sampai 1,5? Jadi gampangannya kayak gini, dia itu teknologi dimana kayak misalnya aku sekarang bergerak di 1080, dia itu kayak nge-skill dulu ke 720, habis gitu di-up lagi ke 1080 atau di-push ke 1080 tapi dengan skill 720. Intinya, teknologi DLSS bisa meningkatkan FPS kau tapi tidak menghancurkan atau tidak memperburuk gambar. Ini ya, kalau tanpa DLSS, dia itu FPS-nya di angka 100-an. Sekarang kita coba kalau dia menggunakan DLSS. Kita coba ultra performance nih. Tuh, FPS-nya langsung naik jadi 140. Tapi aku nggak pengen main di DLSS sih. Pengen yang gambarnya bener-bener bagus gitu loh. Oh. Bisa loncat-loncat gitu. Oke, akhirnya melawan musuh nih. Aku penasaran. Use to aim dan hold to. Oh, oke. Agak banyak ya. Asik. Terus kemana nih? Permisi nih kalau nggak boleh tahu nih, kemana nih? Asik. Bisa menggunakan skill teman kita sambil main, tapi kita tetap pakai Peter Quill. Let's just find a solution. The solution's a new battery with a charge. Okay. Tracking. Get a rocket charge battery. Blank missile. Oh, harus nyari baterai. Gimana baterai? Baterai. Ku cari kau baterai. Di mana sih baterai? Ya ini kan baterai. Dari awal aku pengen ngambil ini, ku puter-puterin, ternyata di sini. Ya Allah. Oke, ini loh yang seru. Yang seru aku suka peperangannya gini loh. Asik. Oh, tuh apa itu? Apa ya, teman? Wah, ini bapaknya muncul nih. Ini aku nggak suka nih. Ini bapaknya yang muncul nih. Wah, ada dashnya. Nggak usah bawa bapak kalau berani. Easy for TP46 bro. Oke, bapaknya muncul lagi nih. Ini yang nggak suka nih. Apa nih senjata ini? Wow. Sampai lagi nih. Ulet berkuku muncul. Oke. Tuh. Sakit loh, sumpah sakit. Mampus. Hey. Wah, sumpah keren nih. Sambil perusutan loh nembak-nembak. Wow, asik. Sumpah asik banget. Grootnya tapi apa kabar? Oke. Agak pergelapan duniawi. Oke, udah. Poin apa nih? What? Muncul ulat bulu.
that's concerning. Enggak gitu. Whoa, Scott! Apa lagi nih? He's crawling with Ugly. Guys, I'm not alone. Melee attack-nya lebih kuat ya? More bugs. Harder. Ini enggak berkurang nih. Peter Quill, hide. Wah, asik. Nobody's pulverize them. Asik. Babang Drex muncul. Kok ada lagi? Wah, asik. Neneng Gamora muncul. Ayo, Neng. Asik. Any last words? Langsung mati ya. Colorful and deadly. Langsung mati kena Neneng Gamora. Don't be Novacore, please don't be Novacore, please don't be Novacore. It is Novacore. Keren. Oh ya, jadi ada yang perlu aku jelasin juga. Jadi dengan Nvidia RTX 3060 dari Zotac Gaming ini kalian udah bisa merasakan yang namanya Nvidia Reflex On. Apa itu Nvidia Reflex On? Kita gampangannya aja ya. Jadi tiap sistem itu punya latensi. Mouse itu punya latensi, keyboard punya latensi, lalu game punya latensi, CPU punya latensi, dan monitor punya latensi. Dan urutannya itu dari mouse atau peripheral, mouse dan keyboard, lalu ke game, ke PC atau ke prosesor, lalu ke monitor. Itu ada latensinya. Dengan Nvidia Reflex kau bisa memotong yang namanya render queue. Jadi langsung dari mouse kau bisa langsung ke monitor. Dan Nvidia Reflex ini sangat berguna banget untuk kalian yang bermainkan game FPS, apalagi game FPS kompetitif seperti Valorant, Apex, COD Battle Warfare atau apapun yang game FPS itu. Sekarang kita coba ya. Sebenarnya Nvidia Reflex ini udah aku pernah bahas di video sebelumnya, tapi kita akan coba di game Valorant. Untuk perbandingan Nvidia Reflex On dan Nvidia Reflex Off kalian bisa lihat di sini. Jadi cara ngaktifin Nvidia Reflex, kalian bisa pergi ke sini, ke setting, lalu di video itu ada Nvidia Reflex Low Latency ini. Kalian pencet aja yang on plus boost. Nah itu pasti kerasa banget perbedaannya. Kita coba main deathmatch, gimana rasanya TP46 menggunakan Nvidia Reflex on plus boost. Let's go baby. Tuh, reflex banget tuh. Kalian harus lihat keunggulan Nvidia Reflex On. Oke, berikutnya yang terakhir, dengan RTX 3060 dari Zotac Gaming ini kalian sudah bisa merasakan yang namanya Nvidia Broadcast. Nah, apa itu Nvidia Broadcast? Jadi gini, sini. Ini webcam ya, Kita coba taruh di sini. Oke, jadi dengan Nvidia Broadcast ini caranya seperti ini ya. Kalian masuk ke Nvidia Broadcast kan seperti ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nvidia Broadcast ini punya fitur-fitur unggulan kayak background replacement gitu. Tuh, jadi bisa aja kalau seakan-akan ada di gaming room. Walaupun sekali lagi aku itu nggak punya green screen. Nih ya, background replacementnya aku tuh nggak ada green screen. Tapi aku bisa mengganti background tanpa green screen. Loh, keren nggak tuh? Lalu ada yang namanya video noise removal. Nah, jadi kan kalau misalnya aku kurang cahaya, bentar aku coba matiin yang di sini ya. Nah, misalnya aku ini kurang cahaya, itu kan pasti ada noise. Kalian kerasa nggak sih di daerah sini itu banyak titik-titik gitu kan, titik-titik noise. Dengan video noise removal, blam, noise-nya hilang. Bisa strong atau bisa weak. Lalu selain itu bisa juga kayak background removal. Ya udah hilang aja background removal, jadi kayak nanti jatuhnya PNG. Lalu juga ada background blur. Jadi lah ini, jadi seakan-akan kayak kau menggunakan kamera mahal gitu loh. Belakang kau ngeblur. Auto frame ini ya yang dibutuhin aja kayak gini. Set, aku ke sini. Asik. Terus ini. Asik. Nah, kayak gitulah. Jadi dia bisa ngikutin gerakan kameramu kemana gitu. Lalu ada juga mikrofon. Jadi dia bisa menghilangkan efek kliki-kliki atau efek noise yang ada di sekitar kau. Jadi
dengan Nvidia Broadcast ini sangat menguntungkan banget buat kalian para streamer. Dan yang terakhir, ini yang benar-benar terakhir, untuk membeli PC yang keren, PC rakitan, nggak perlu ribet, nggak perlu A, B, C, D, E, F, G, nggak perlu babi bu, kalian punya duit, kalian tinggal beli. Jangan lupa belinya di Galaxy Solusindo. Sekali lagi aku ingetin, aku taruh link deskripsinya di bawah. Dan yap, lalu gimana review? Lalu gimana konklusi dari PC seharga berapa tadi? 24.150. Gimana konklusinya? Ini PC harga 24.150.000, tapi sudah bisa menjalankan game berat dengan FPS yang tinggi, udah RTX on, udah bisa jalanin DLSS, udah bisa jalanin Reflex on, udah bisa jalanin Nvidia Broadcast. Worth to buy. Dari aku ini worth to buy. Dan mungkin bisa murah gara-gara belinya di Galaxy Solusindo. Untuk link deskripsinya aku taruh di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih buat kalian yang udah like. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Kita akan ketemu lagi di next video. I love you all. Thank you and bye bye.